Bismillah, hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang 10 perkara yang paling buruk, 10 perkara yang paling jelek dan yang paling rusak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat beribadah. Mudah-mudahan semua yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan, bisa kita optimalkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita digolongkan orang-orang yang beruntung kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kita memuji Allah, kita juga jangan pernah lupa yakni memperbanyak membaca sholawat. Salawat kepada siapa? Tentu salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan bersolawat hati kita menjadi tenang. Karena dengan bersolawat kita yakin kita digolongkan orang yang nanti diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ada nasihat yang sangat indah. Nasihat ini ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam sebuah kitab yang sangat populer. Namanya kitab Nasaihul Ibad. Kalau ada yang pengen lebih detail, ingin lebih jelas, silakan buka kitab Nasaihul Ibad bab yang ke-10 makalah yang ke-4 ya. Ini berbicara tentang perkara-perkara yang paling jelek, perkara-perkara yang paling buruk ya. Bismillah. Wal maqalatu ar-rabi'ah. Adapun makalah yang keempat. Qala Utsman radhiyallahu an, telah berkata sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Adyagul asya ay asyaddul asya halakan. Perkara yang paling sia-sia, perkara yang paling bodoh, perkara yang paling buruk, yang paling jelek. Asyarah, ada 10. Ya, ini 10 perkara yang paling jelek, yang paling bodoh, yang paling sia-sia. Apa yang pertama? Alimun la yus'alu an. Seorang yang alim, seorang yang banyak ilmu, la yus'alu anhu, tapi enggak ada yang nanya sama dia. Sia-sia ilmunya. Sia-sia ilmunya. Ya. Terus apa lagi? Wa ilmun la yu'malu bih. Punya ilmu tapi enggak diamalkan, itu juga sama, buruk, jelek banget. Ya. Dia punya ilmu tapi enggak diamalkan ilmunya, maka ketahuilah itu perkara yang paling bodoh, yang paling buruk, yang paling sia-sia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Warayun, dan ada pendapat yang lain, sawabun la yuqbal. Ya. Yang benar namun tidak diterima. Udah tahu ini benar, tapi enggak diakui kebenarannya. Nah, itu bodoh orang. Wasilahun la yusta'mal. Ya. Senjata yang tidak digunakan. Dia punya senjata tapi enggak dipakai senjatanya. Nah, ini orang bodoh. Sia-sia dia bawa senjata.
Apalagi wa masjidun la yusalla fih, masjid yang tidak didirikan sholat di dalamnya. Ada masjid tapi nggak ada yang sholat, nah itu sia-sia tuh. Nauzubillah, summa nauzubillah. Apalagi wa mushafun la yuqra'u fih, mushaf yang tidak dibaca. Berapa banyak kaum muslimin punya Al-Quran, ya Al-Quran, tapi nggak pernah dibaca, cuman pajangan, cuman hiasan. Nauzubillah ya, sia-sia tuh Al-Qurannya, buruk pelakunya. Wa malun la yunfaqu min, dan harta yang tidak dinafkahkan, harta yang tidak diinfakkan. Kalau ada di antara kita punya harta pelit banget, sayang, nggak mau berbagi, maka itulah orang yang bodoh, itulah orang yang buruk. Ya, harta yang tidak bermanfaat, itulah harta yang tidak mau berbagi dengan orang lain. Wa khailun la turkab, kuda yang tidak ditunggangi, punya kendaraan tapi nggak dipakai, nah itu mubazir. Wa ilmul zuhdi fi batni man yuridu dunya. Nah ini apa lagi nih? Dia punya ilmu zuhud, tapi di hatinya dia menginginkan dunia. Orang yang tahu tentang zuhud tapi masih melirik kenikmatan dunia. Ah ini buruk nih. Bodoh ya. Kalau udah tahu zuhud, ya udah, jangan ngelirik ke dunia lagi, ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, man izdada fil ilmi rusydan falam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah cerdas dengan ilmu tapi tidak bertambah zuhud, maka tidak akan bertambah kedekatan kepada Allah, melainkan semakin jauh. Tuh, ya hati-hati. Logika yang ada dalam ajaran Islam, ketika seseorang semakin alim, semakin bertambah ilmunya, maka dia harus semakin zuhud. Ketika dia semakin zuhud, maka dia akan semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau dia masih menginginkan kenikmatan dunia, maka ketahuilah, dengan Allah semakin jauh. Dengan Allah semakin jauh. Dengan Allah semakin jauh. Yang terakhir, wa umrun tawilun, umur yang panjang, la yatazawwadu fihi lisafarih. Umur yang panjang tapi tidak untuk menyiapkan bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyiapkan bekal perjalanan yang jauh. Bahwasanya perjalanan yang jauh bukanlah perjalanan yang saat ini kita jalani. Perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh, itu adalah perjalanan setelah kita meninggal dari alam dunia ini. Oleh karena itu, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menyiapkan bekal untuk menempuh jalan yang jauh, yakni setelah kematian. Setelah kematian, perjalanan dimulai. Setelah kematian, perjalanan yang jauh dimulai. Kenapa? Karena hakikatnya dunia ini hanya sebentar. Dunia ini hanya singgah. Logikanya kalau orang singgah itu nggak mungkin lama.
Nggak ada sejarahnya orang tinggal, kemudian dia singgah, kemudian dia sampai berlama-lama, nggak ada. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.